Dari TO mau dibunuh. Wah, kami berdua kaget dong. Kami tanya lagi, loh mau dibunuh gimana om? Iya Pak Anda, jadi gini, ada sekelompok orang yang bilang karena Anda ingin mengikuti Yesus Kristus, maka darah untuk diminum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua tuduhan yang disampaikan oleh orang ini. Yang pertama, murtadin boleh untuk dibunuh. Yang kedua, darah murtadin halal diminum. Baik ya ikhwah, kita akan cari tahu terlebih dahulu siapa Jonas Rivanno ini. Dia adalah seorang aktor dan model Indonesia yang dikenal luas industri hiburan. Dia lahir pada tanggal 20 Maret 1987 di Surabaya, Jawa Timur. Jonas Rivanno dikenal publik melalui berbagai peran, sinetron, dan film. Di tahun 2013, Jonas ini pernah mu'alaf masuk ke dalam Islam. Bahkan prosesi mu'alafnya itu dibimbing langsung oleh MUI Kecamatan Beji. Beliau bernama Ustadz Mahari. Rivanno melafalkan 2 kalimat syahadat selepas sholat subuh di Masjid An-Nur, Tanah Baru, Depok. Rivanno menjadi mu'alaf agar bisa menikahi kekasihnya Asmirandah. Betul saja, pada 17 Oktober, Vanno dan Asmirandah resmi menikah di hadapan KUA Kecamatan Beji dengan status Vanno beragama Islam. Namun kedua peristiwa itu pernah dibantah oleh Vanno sendiri, di mana beliau melaksanakan jumpa pers pada tanggal 29 Oktober di kediamannya di kawasan kota wisata Cibubur. Dalam konferensi pers tersebut, Vanno mengaku masih beragama Kristen dan belum menikah dengan Asmirandah. Pernikahan baru dilaksanakan pada Januari 2014. Ikhwafillah, pernyataan Vanno kemudian diperkarakan oleh MUI Kecamatan Beji. Vanno dinilai telah melecehkan agama Islam karena telah mengingkari pengucapan 2 kalimat syahadat dan berbohong. Dan merasa dirinya tersudut, Vanno menggelar jumpa pers yang kedua kalinya pada tanggal 15 November. Dalam jumpa pers tersebut, Vanno mencabut pernyataan pertamanya dan mengakui pernah menjadi mu'alaf dan sudah menikah dengan Asmirandah. Saya selaku pribadi mencabut pernyataan sebelumnya. Saya pernah jadi mu'alaf dengan seterusnya dan sedalam-dalamnya, ungkap Vanno saat ditemui di kawasan Cibubur, Depok. Saya selaku pribadi, saya juga mencabut semua pernyataan saya sebelumnya, dan saya membenarkan, ya semua memang pernah terjadi, saya pernah menjadi mu'alaf. Apabila di sini kita sudah mengetahui bagaimana gambaran watak dan bagaimana gambaran kepribadian Jonas Rivanno itu sendiri. Apabila kita langsung ke pertanyaan berikutnya, apakah betul di dalam Islam boleh untuk murtadin, kemudian darahnya itu boleh untuk diminum, bahkan disebutkan halal untuk diminum? Wal'iya'udzubillah. Baik, kita akan jawab semuanya. Yang pertama, bolehkah murtadin ketika dia keluar dari Islam kemudian bolehkah seperti itu? Baik, kita akan langsung ke zaman Nabi SAW. Bagaimana sikap dan bagaimana perlakuan Nabi SAW melihat sahabatnya yang kemudian ada yang murtad kembali ke ajaran nenek moyangnya untuk menyembah berhala. Apa yang kemudian Nabi SAW lakukan? Yang pertama, ada sahabat Nabi SAW yang bernama Hakam bin Abi Al-As. Dia pernah masuk Islam, kemudian dia kembali kepada agama nenek moyangnya, yakni menyembah berhala. Dia terkenal mengejek Nabi dan mencela Nabi. Lantas, apakah Hakam bin Abi Al-As ini kemudian dibunuh? Jawabannya, tidak. Rasulullah justru mengasingkan Hakam ini ke Taif. Di sana Hakam didakwahi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Hakam kembali ke Madinah. Jawabannya adalah sahabat Nabi yang kemudian murtad kembali ke dalam ajaran nenek moyangnya menyembah berhala tidak diapa-apakan oleh Nabi SAW, justru diamankan dan diasingkan oleh Nabi SAW ke Taif. Pertanyaannya kemudian, apakah orang yang murtad di zaman Nabi SAW lalu kemudian mereka Jawabannya ada, tetapi di sini harus tahu terlebih dahulu kenapa alasan mereka Yang pertama, ada Abdullah bin Khotal. Dia masuk Islam dan dia keluar dari Islam. Apa yang ia lakukan pasca murtadnya? Dia membunuh orang muslim, dia menganiaya muslim, bahkan dia membuat syair-syair untuk memecah belah umat Islam, dan dia masuk ke orang kafir Quraisy untuk menyerang Nabi SAW. Sudah dia menghina Nabi, melecehkan Islam, dia membunuh umat Islam, maka di sini hukuman ditegakkan di dalam Islam. Jadi harus tahu dulu penyebabnya, kenapa murtadin ini dibunuh. Ternyata kejahatannya bukan hanya murtad, tetapi dia sudah membunuh umat Islam. Yang selanjutnya, yang kedua, ada Muqis bin Subabah. Awalnya dia seorang muslim, murtad setelah dia membunuh
saudaranya. Setelah itu, Muqis bergabung dengan orang kafir Quraisy untuk menyerang Islam. Lagi-lagi dia murtad, kemudian dia bahkan dia saudaranya sendiri, maka diperlakukanlah hukum di dalam Islam. Selanjutnya ada Al-Haris bin Suwaid, dihukum karena orang muslim dan berkhianat kepada Islam. Artinya mereka yang murtad di zaman Nabi SAW bukan serta-merta dia hanya keluar dari Islam, tetapi ada penyebab, ada pencetus yang kemudian diperlakukanlah hukum di dalam Islam, yaitu ditegakkan hukuman yang setimpal karena dia sudah menghilangkan nyawa yang tidak bersalah, yakni umat Islam itu sendiri. Kalau misalkan seseorang itu murtad kemudian tidak melakukan kejahatan kepada orang yang beriman, apalagi kalau misalkan tidak membunuh, maka tegas Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita semua dalam surat Al-Kahfi ayat ke-29. Faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, silahkan dia beriman. Barang siapa yang ingin kafir, maka silahkan saja ia kafir. Tetapi hati-hati kalau misalkan Anda kemudian mati di dalam kekafiran, maka hati-hati, Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan neraka yang menyala-nyala bagi orang-orang yang membangkang daripada aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan pilihan kepada kita. Kalau misalkan ingin beriman, silahkan beriman. Kalau misalkan ingin kafir, maka silahkan kafir. Tetapi hati-hati, lidzalimin narah, bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, siap-siap nanti tempat kembalinya. Tetapi kalau misalkan dia sudah murtad, umat Islam, kemudian memecah umat Islam, mengadu domba umat Islam, maka hukum di sini ditegakkan. Bahkan harus diingat, bukan hanya umat Islam yang sejatinya menegakkan hukuman, tetapi bisa kita lihat bersama di negara yang mayoritasnya non-muslim, mereka menegakkan hukuman mati. Misal di Amerika Serikat, di Belarus, Botswana, Zambia, Guyana, Suriname, Papua Nugini, Brazil, dan masih banyak negara yang mayoritasnya non-muslim yang kemudian menegakkan hukuman mati. Apakah ajaran Yahudi menegakkan hukuman mati? Maka kita bisa lihat bersama dalam perjanjian lama. Kita bisa melihat di Keluaran 21, 23 sampai 25, Imamat 24, 19 sampai 20. Nyawa diganti nyawa, gigi diganti gigi, mata diganti mata, kaki diganti kaki. Ini merupakan sebuah keadilan. Dan perlu diingat, ada juga di zaman Nabi SAW, di mana seorang murtadin ini menghina kepada Nabi SAW, memfitnah Nabi SAW, menjelekan Nabi SAW. Kemudian datanglah hukuman kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Dia meminta maaf kepada Nabi SAW. Dia meminta ampun atas dosa-dosa yang dia lakukan selama dia hidupnya. Maka oleh Nabi SAW dimaafkan, dan hukuman itu tidak jadi untuk ditegakkan. Bahkan orang tersebut masuk kembali ke dalam agama Islam. Jadi terkadang hukuman tersebut bisa dibatalkan karena ada alasan-alasan tertentu. Dan ini kajiannya di dalam ilmu fikih, ya ikhwah. Selanjutnya kita akan komentari pernyataan yang kedua. Katanya umat Islam boleh meminum murtadin dan halal hukumnya. Wal'iyadzubillah. Ini begitu sangat ngeri, luar biasa, dan tuduhannya ini sangat nyata, ya ikhwah. Kalau Anda menuduh seperti itu, maka lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-173, Al-Maidah ayat ke-3, Al-An'am ayat ke-145. Di sana sudah sangat jelas umat muslim diharamkan untuk meminum atau memakan darah. Umat muslim dilarang untuk meminum darah. Bahkan kalau misalkan kita melihat daripada hadis-hadis Nabi SAW, baik itu yang diriwayatkan Imam Bukhari, baik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baik itu yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam An-Nasai, Tirmidzi, dan lain sebagainya, sangat jelas di sana umat muslim dilarang untuk meminum darah. Apa yang Anda tuduhkan itu tidak sesuai dengan landasan umat muslim, bahkan tidak sesuai dengan ajaran umat Islam. Karena semua ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim ataupun hadis Nabi SAW, semuanya di dalamnya yang menyangkut dengan darah itu diharamkan umat Islam memakan atau meminum darah itu sendiri. Baik ya ikhwah, di sini kami menghimbau wabil khususnya kepada Asmiranda yang mungkin sebelumnya adalah seorang muslimah yang baik, maka hemat kami kalau misalkan saudari
ada kebingungan atau ada ajaran Islam yang kemudian belum dipahami dan dimengerti, mohon jangan ditanyakan kemudian kepada misionaris, jangan ditanyakan kepada pendeta, apalagi kepada orang yang membenci Islam. Maka tanyakan langsung kepada orang-orang yang paham agama, yang faqih fiddin, para ulama, para ustadz dan sebagainya, agar permasalahan dan persoalan yang mungkin belum diketahui itu sejatinya bisa diketahui ketika saudari bertanya kepada umat Islam itu sendiri. Dan insya Allah dengan ayat Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, kalau misalkan saudari Asmiranda yang kemudian belum paham dan mengerti tentang Islam kemudian bertanya kepada orang yang paham tentang Islam, maka insya Allah jawaban-jawaban akan didapatkan ketika ditanyakan kepada orang yang kemudian paham terhadap agama, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Semoga beliau Asmiranda bisa melihat tayangan ini dan sebarluaskan. Semoga video ini bisa mengcounter apa yang kemudian tadi disebutkan di awal ya ikhwan. Baik, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.